Tazkirah, kitab suci Ahmadiyah yang ditolak mayoritas Muslim. Video ini adalah video pertama dari rangkaian 3 video yang saya buat tentang berbagai penolakan mayoritas umat Kristen maupun umat Islam terhadap kitab-kitab tertentu yang dianggap menyimpang. Penolakan tersebut menyiratkan adanya perbedaan pandangan maupun pendapat. Pada video ini, akan dipaparkan mengenai Tazkirah, kitab suci Ahmadiyah yang ditolak oleh mayoritas umat Muslim. Pemaparan akan dilakukan berdasarkan pandangan dan pendapat di kalangan umat Muslim saja. Apa itu Tazkirah Ahmadiyah? Mirza Ghulam Ahmad telah mengaku menerima wahyu dari Allah SWT di Qadian. Wahyu-wahyu yang dia terima dicetak oleh para pengikutnya dan diberi nama Tazkirah. Di dalam Tazkirah ini, konon katanya Allah SWT telah mewahyukan banyak hal kepada Mirza Ghulam Ahmad. Umat Islam banyak yang menolak klaim sepihak dari Mirza Ghulam Ahmad ini. Karena di dalam Al-Quran, sudah jelas, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW diutus, dan Al-Quran telah sempurna, maka tidak akan ada nabi lagi, dan tidak akan ada seorang manusia pun yang akan menerima wahyu. Para ulama banyak yang telah mengkaji kitab Tazkirah, dan mereka menyimpulkan bahwa kitab Tazkirah adalah kitab sesat, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dipotong-potong, dan kemudian dirangkaikan menjadi sebuah rangkaian, yang kemudian diakui sebagai wahyu yang turun di India kepada Mirza Ghulam Ahmad. Informasi tersebut saya ambil dari salah satu artikel di Persis Jakarta. Silahkan mengunjungi tautan yang saya berikan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Menurut satu artikel di situs Nahi Munkar, kitab suci Ahmadiyah yang bernama Tazkirah memang benar-benar sesat menyesatkan, di luar Islam, dan ajarannya sangat bertentangan dengan Islam. Tazkirah itu disebut sebagai wahyu muqaddas, yaitu wahyu yang disucikan, yang tertulis di dalam kitab itu sendiri pada halaman pertama. Sedang menurut sampulnya, Tazkirah itu disebut sebagai kumpulan ilham Hazrat Masih Maud Isa yang dijanjikan. Maksudnya adalah, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan dipercayai oleh pengikutnya sebagai Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Kalangan Ahmadiyah sendiri umumnya menolak tuduhan tersebut. Banyak informasi dari berbagai media dan sumber yang menggambarkan penolakan atas tuduhan tersebut. Kalangan Ahmadiyah mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad memang menerima wahyu suci, tapi Tazkirah bukan kitab suci. Berkaitan dengan ranah hukum pun, kalangan Ahmadiyah menyatakan hal tersebut. Kuasa hukum Jemaat Ahmadiyah, Fitriah Sumarni, membantah tudingan yang menyebut Tazkirah sebagai kitab suci Jemaat Ahmadiyah. Ia menyampaikan, Tazkirah hanyalah kumpulan wahyu, ilham, kasyaf, dan ruqyat yang dihimpun dari berbagai buku dan selebaran pendiri Jemaat Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Namun, pernyataan dari kalangan Ahmadiyah tersebut tidak diterima begitu saja oleh kalangan Muslim mayoritas. Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, di Jakarta pada tanggal 7 November tahun 2017, Ustadz Syamsul Bahri dari Pusat Kajian Dewan Dakwah, mengungkapkan bahwa bagi Muslim Ahmadiyah, Tazkirah adalah kitab suci. Ia pun membacakan redaksional Tazkirah halaman 637, yang berisi, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Tazkirah ini dekat dengan Qadian, India. Dan dengan kebenaran kami menurunkannya dan dengan kebenaran dia turun." Jadi, di Tazkirah sendiri ada pernyataan bahwa Tazkirah adalah kitab suci. M. Amin Jamaluddin dalam bukunya yang berjudul Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Quran, pada halaman 50, juga mengungkapkan hal tersebut. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Tazkirah ini dekat dengan Qadian, India.
Dan dengan kebenaran kami menurunkannya dan dengan kebenaran dia turun. Dalam buku tersebut, M. Amin Jamaluddin mengupas secara cukup mendalam mengenai ajaran Ahmadiyah yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Antara lain dia mengemukakan bahwa ada 132 ayat Al-Quran yang dibajak dalam tazkirah. Berbagai informasi mengenai penilaian bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam dapat kita temui di berbagai media, termasuk pengkajian yang relatif mendalam dalam bentuk buku. Di sisi lain, dari kalangan Ahmadiyah pun juga kerap memberikan respons terhadap penilaian tersebut. Masing-masing pihak mengajukan pemikiran dengan dalil atau landasannya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pendapat sehubungan dengan ajaran Ahmadiyah tersebut. Sudah sejak lama, keberadaan Ahmadiyah memang dipersoalkan, bahkan ditolak oleh kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Pemersoalan dan penolakan itu antara lain dengan penilaian dan anggapan bahwa ajaran Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan tidak jarang ada tudingan sesat terhadap Ahmadiyah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ahmadiyah bukan Islam. Ustadz Kondang Abdul Somad pun pernah menyatakan demikian. Zaman sekarang, Islam itu satu, tak terbelah. Zaman Rasulullah SAW. Tapi sekarang ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Makanya Ahmadiyah diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah. Out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Ahmadiyah pada awalnya berkembang di Qadian, India. Pada perkembangannya kemudian terjadi perpecahan. Muslim Ahmadiyah yang berada di Lahore, Pakistan, tidak mau menerima pemahaman bahwa kekhalifahan hanya dipegang oleh anak cucu Mirza Ghulam Ahmad. Maka sejak wafatnya Nuruddin Bairawi, Ahmadiyah pecah jadi dua, Qadian dan Lahore. Di Indonesia, Ahmadiyah Lahore masuk ke Yogyakarta pada tahun 1924. Setahun kemudian, Ahmadiyah Qadian masuk melalui Aceh pada tahun 1925. Ahmadiyah Lahore terhimpun dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia, disingkat GAI, berpusat di Yogyakarta. Sedangkan Ahmadiyah Qadian terhimpun dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia, disingkat JAI, berpusat di Parung, Bogor. Mari kita simak penjelasan singkat dari Ketua Umum PBNU tentang perbedaan Ahmadiyah Lahore dengan Ahmadiyah Qadian. Karena itu Ahmadiyah ada dua, yang di Qadian, India sampai sekarang tetap menganggap Mirza Ahmad itu Nabi, yang di Lahore Mujaddid. Yang di Lahore itu datang ke Indonesia tahun berapa saya lupa, dibawa oleh kakeknya mantan Menteri Perdagangan zaman SBY, Pak Gita Wirawan. Oh. Itu kakeknya yang bawa Ahmadiyah Lahore ke Jogja. Sampai sekarang Ahmadiyah Jogja itu madhabnya madhab Lahore, yang menganggap bahwa Mirza Ahmad itu sebagai reformis, bukan Nabi. Kitabnya yang tebal itu namanya At-Tadhkirah, bukan wahyu, ilham. Nah, Ahmadiyah Qadian itu pusatnya di Parung. Itu yang menganggap bahwa Mirza Ahmad adalah Nabi. Tadhkirah ini adalah wahyu, bukan berarti menandingi Quran, menyempurnakan Al-Quran. Bukan karena menghapus Al-Quran, bukan untuk menghapus Quran. Quran tetap mereka mengimani Quran adalah kitab suci, tapi juga untuk disempurnakan dengan wahyu At-Tadhkirah. Nabi Muhammad Nabi, tapi juga disempurnakan dengan Nabi lagi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Pada tahun 2011, ketika permasalahan Ahmadiyah sedang menghangat, Menteri Agama ketika itu,
Suryadharma Ali, menyatakan Ahmadiyah Qadian yang sesat. Yang sesat adalah Ahmadiyah Qadian. Karena ajarannya bertentangan dengan Islam, ujar Menteri saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR dan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Menurut Suryadharma Ali, ajaran Ahmadiyah Qadian yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi telah menyimpang dari ajaran Islam. Walaupun ada perbedaan antara Ahmadiyah Qadian dengan Lahore, banyak kalangan Muslim yang menilai dan berpendapat bahwa kedua aliran itu sama-sama menyimpang dari ajaran Islam. Sekalipun dikatakan bahwa Ahmadiyah Lahore menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah seorang mujadid, pembaharu Islam, bukan nabi, Ahmadiyah Lahore tetap percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad benar-benar menerima wahyu dari Allah SWT dan wahyu tersebut dibukukan dalam tazkirah. Dalam praktek kehidupan sehari-hari pun, relatif ada kendala dan tidak praktis dalam membedakan mana yang Ahmadiyah Qadian, mana yang Ahmadiyah Lahore. Pada dasarnya ada dua hal yang menjadi inti penolakan dari kalangan Muslim mayoritas terhadap kalangan Ahmadiyah. Pertama, berkaitan dengan kenabian Mirza Ghulam Ahmad, walaupun sudah diperhalus oleh kalangan Ahmadiyah Lahore sebagai mujadid, pembaharu dalam Islam. Kedua, berkaitan dengan tazkirah yang dipercaya sebagai kumpulan wahyu Allah yang diterima Mirza Ghulam Ahmad, walaupun sudah diperhalus oleh kalangan Ahmadiyah Lahore sebagai ilham dari Allah SWT. Penolakan tersebut juga berimbas terhadap berbagai kitab lain dari Mirza Ghulam Ahmad, yang pada dasarnya akan terkait dengan tazkirah. Kitab-kitab lain tersebut juga ditolak dan tidak dipercaya oleh kalangan mayoritas Muslim. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, penolakan mengindikasikan adanya perbedaan pandangan, dan atau perbedaan pendapat. Berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.